Betul, dan tentu saja kita akan melihat di game yang kedua, Onyx sudah mengantongi 1. Yuk kantongi 2 lagi yuk. Kantongi Satu. poin berikutnya yuk. Satu langkah di depan dan buset dah baru banget mulai tiba-tiba temponya sudah sangat tinggi. Kiboy yang bersama dengan Sans udah langsung ngerusuh di awal dan dapat ya. Dapat yang kecil ternyata satu kerugian untuk Kaltzy. Ya, sementara kali ini dari Kiboy pun terjebak, tapi sepertinya tidak akan terlalu diharas juga sama seorang Kaltzy. Sementara Boots sudah mulai terlihat bermain di area jungle yang dimiliki oleh Eko. Factory fight. Connect memang ke arah seorang Sanji, tapi Boots langsung pakai sprint kabur ya. Gak mau terlalu jauh mainnya. Langkah 1000 ya dia. Sendirian dia soalnya. Dan itu masalahnya setelah dapetin orange malah Kaltzy mungkin bisa ngeharas ke arah seorang Boots kalau masih terlalu overcommit di area jungle dari tim Eko. Tugas dari Boots tadi adalah untuk mendelay ya. Biar takut juga tadi buat keluar dari zona jungle-nya. Dan lihat bagaimana Benik itu juga lagi dicicil oleh cewek. Satu hit lagi hampir saja cewek bisa ditumbangkan. Wah itu sedikit lagi kalau kalkulasinya miss. Bisa tumbang itu. Yap. Dan itu memang ngerinya dari Harit ya. Dimana dia juga punya synchro vision-nya, synchro dash-nya sih yang buat positioning-nya bakal jadi sulit nanti untuk Melissa. Madolnya dia bisa ditinggal nanti dengan synchro dash-nya. Oke, retribution yang baik dari Kari. Bisa dapetin satu creep jungle tadi. Dan akhirnya Kaltzy masih level 3 nih. Yap. Nah ini yang dicari ya. Dan menariknya ya tetap ya main attack speed buat Boots-nya. Swift Boots yang dibeli oleh Boots. Dan Kaltzy pun memang harus agak sedikit membuang waktu ya. Sampai di menit yang kedua dia baru bisa dapat level 4-nya. Sans juga yang dapat. Sans. Dan bahkan gak dapat kesempatan dari Kaltzy untuk menyentuh ke arah Kelomang. Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir ke arah seorang Sanford. Tahunnya memang connect tapi Petrify bersama dengan Roviv membuahkan hasil. First blood untuk Onyx, sementara kali ini Kaltzy masih dengan satu buah retribution. Namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah wall charge. Yawi memang tumbang terkena efek terrified dari seorang Sans. Terkena damage dari seorang Sans. Kiboy masih bisa selamat juga ternyata. Turtle-nya bisa disecure oleh Eko. Tapi ya nggak ada masalah, kill yang didapatkan oleh Onyx juga lumayan mahal, 2 kill. Untuk di awal ini udah enak banget. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Gila Sans dengan recall-recall-nya. Ya dengan Arcane Boots juga yang langsung dibeli oleh dia ya ini. Yang berarti akan menginjal full penetration, full damage dari Harit dengan Magic Shoes. Dan masih menunggu untuk next item dia sendiri. Lihat top lane-nya juga Benik Beauty seakan-akan bisa menghadang 1 sampai dengan 2 pemain. Iya, karena dari Benik Beauty sendiri memang lebih berfokus untuk ngebales poke damage yang dimiliki sama seorang Melissa. Dan Kiboy terpaksa harus turun ke area atas untuk bisa nge-cover seorang Melissa di sini. Karena posisinya kalau sampai ceweknya tumbang ini akan menjadi kerugian. Benik itu bisa dapetin plottingan di 5 menit pertama untuk goldnya. Sementara Kairi udah mulai bergerak juga ke area atas. Salahnya memang harus diturunkan di arah gold lane. Dua-duanya ini punya damage ya. Beda sama di game pertama. Kalau di game pertama kan dua-duanya butuh item. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian saja. Boots yang fokus untuk clear dan juga Sanford yang fokus kali ini dikejar bahkan harus memeluk dari turret pertama dan masih bisa selamat untungnya. Ya itu nyaris banget sih karena memang musuh dari Masya juga ya mungkin teknis lah ya. Karena ledakan dari skill 1 dia. Dan lihat bagaimana dari Sanfordnya masih harus menunggu dua-duanya recall top lane. Top lane, oh no, go away dari cewek nggak bisa menyelamatkan dirinya karena 3 member dari Eko yang harus diturunkan dapetin kill. Lumayan banget walaupun udah ada backup dari Kiboy masih nggak cukup. Ya, mereka mau kasih space yang banyak sih ke arah Benik Beauty. Apalagi platingan yang gold masih bisa diamankan. Tapi pergerakan dari pemain-pemain Onyx terpaksa untuk bermain lebih aktif di area goldnya. Karena mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Benik Beauty terlalu jauh bisa nge-push sampai ke area turretnya. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai muncul di area atas, sudah mulai dikontes. Tapi ada satu dua Trigon dari seorang Kiboy. Dan terpaksa menggunakan dengan satu buah Roviv yang di-copy dari seorang Sanji. Tapi di sisi lain Yawi memang tumbang. Dan Kiboy akan menjadi pertukaran. Sementara cewek bakal coba di positioning terlebih dahulu. Sanford bersama Boots sudah mulai datang kali ini. Dan ada Eyes on You dari seorang Sans. Tapi di sisi lainnya Sans berhasil untuk nemuin satu pemain. Sanford memang hilang. Tapi di sisi lain Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sanji yang masih bisa memberikan efek terrified. Wow, fight-nya cukup panjang sebetulnya. Namun kalau dilihat sebenarnya setup dari Onyx tadi lumayan bagus. Walchas keluar bakal coba untuk kepanis mungkin ke arah Kairi. Tahunnya connect. Masih bisa kabur kah? Masih bisa selamat untungnya. Dan retribution-nya tadi kurang on point sepertinya. Yawi yang dapat. Iya. Masih delay. Gak ada retribution. Pantesan gak dapat. Yep.
Dan ya, perjuangan dari Onyx tadi untuk bisa memenangkan duel demi duel. Dan mereka harus berhati-hati banget dengan Benny QT. Zaman Force ini efek slow-nya luar biasa ya, apalagi dengan hero-hero melee yang sedang dimainkan oleh Onyx. Ya. Tadi padahal Kiboy udah sempat dapetin 1-2 Dragon ya. Tapi masih bisa dihindari dengan adanya Rough Wave yang di-copy oleh seorang Sanji tadi ke arah seorang Sans. Gak masuk damage-nya. Onyx, mereka memang gak dapetin turtle objektif. Tapi setidaknya ini dari ceweknya nggak tumbang dan dia dapetin 1 kill tadi. Ya, yang lumayan signifikan ini adalah gold gap ya dari kedua jungler yang jelas sangat terlihat gitu. Tapi Konsil hanya dibuka sebagai peringatan saja ke arah seorang Kiboy. Namun Kiboy juga masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Echo dan Benny QT. Ini lumayan free farm loh Benny QT-nya. Soalnya dari belakangnya udah ditutup semua nih, Kairinya udah ada di posisi, Sansnya juga di depan. Rock Wave-nya diambil, hati-hati nih. Iya, Chance bakal coba di-copy terlebih dahulu oleh seorang Sanji, tapi di sisi mid-nya Kiboy bakal coba dipaksa pukul mundur. Sans berhasil dapetin Petrify ke arah 3 pemain. Yawi down. Dan Yawi tumbang kali ini. Namun kita dilihat juga di sisi lainnya Sans harus harus rela untuk hilang nyawanya di area atas karena udah pasti. Itu 3 lawan 1, at least dia dapat 1 sih. Ya dan dia bisa ngedefense, at least dia bisa nge-clear juga tadi, nggak hancur sekarang dari turretnya. Dan itu udah keuntungan yang didapatkan oleh Onyx. Namun kalau kita membahas di arah mid lane, ada Town yang connect. Eyes on you, lumayan sakit. Oppression Rod masih cukup tanky ternyata dari Sanji dan tidak mau overcommit Kiboy. Yang maju ke arah depan masih belum commit dari Dwarf Dragonnya dan harus mundur dari keduanya. Ini Echo lumayan mengerikan sih. Lewat mana, rumput mana, tiba-tiba ada keluar pemain dari Echo. Dan seakan-akan mereka mau coba untuk dapetin map control yang begitu besar. Sementara kali ini Turtle sudah mulai di kontes juga. Sanford benar-benar digaruk sama seorang Boots. Bakal diajak main. Tapi Sanford kali mundur terlebih dahulu di sisi lain dari Yawi. Mencoba ngebuka dengan 1 buah barrier tapi masih ada wall charge untuk mundur. Sans ngebuka dengan adanya 1 buah Rough Wave tapi Kiboy masih ada flicker. Sementara Kairi bakal menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain Onyx. Benny QT masuk. Namun ternyata digeser dengan adanya 1 buah. Masih Aditi, Sanford masuk dengan 1 buah penalty zone. Tapi di sisi lain Kiboy harus tumbang. Boots pun terjebak di antara 3 pemain. 3 pemain dari hilang dari Onyx. Sementara kita ngelihat Sanford memang harus buang badan ke arah depan karena mereka tahu pressure yang diberikan sama Onyx ini terlalu besar. Dan Benny QT lagi zaman Force yang memberikan slow effect. Bakal coba ditahan, Town-nya connect. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk melakukan defense di area mid. Onyx masih bisa bertahan. Oke, masih cukup aman untuk saat ini. Tengahnya masih belum hilang. Dan untungnya tadi sebenarnya fight-nya itu agak di-delay sama Boots. Karena kalau enggak itu bakal bahaya banget, Om. Ya di belakang yang waktu di turtle ya tadi. Ini memang benar-benar di-delay, Boots-nya fokus untuk mencakar Sanford. Dia mundur ke belakang. Dan pada akhirnya Sanford juga sadar. Ya mau gak mau dia akhirnya nabrak aja, dia maju, dia ngasih penalty zone-nya. Karena dia pasti tumbang kalau dia dicicil terus-menerus. Oh no, penalty zone-nya dibuka. Niatnya untuk nge-punish Kairi mungkin, namun tidak ada follow up damage. Dan akhirnya Kairi punya informasi yang penting banget, nggak ada penalty zone dari Echo. Yap. Dan cewek juga udah punya damage yang bakal besar ya. Ini bakal scaling juga kalau tim fight kumpul selalu dilakukan oleh Eko. Oke, arah mid lane, konsilnya cukup baik sekali. Ini Kairi yang coba untuk diincer, masih belum ada zaman Force. Masih belum mau di-commit dan Kiboy siap untuk datang mungkin. Bisa di-bait dari wall charge-nya. Recall keluar, Benny QT masuk. Dengan zaman Force yang langsung di-kick. Dwarf Dragon yang baik, namun Kiboy yang bakal menjadi punishment sepertinya free hit dari cewek. Maes on you-nya bagus. Penalty zone-nya keluar dan Benny QT yang harus tumbang pertama. Next target Sanford. Sanford juga harus tumbang, namun Kiboy di sisi lain bisa dipanis. Menyisakan 3 member saja dari Echo. Dan kali ini Kaltizi sudah mulai terlihat di area mid-nya. Boots-nya langsung mengejar. Dan bahkan talent clap dari seorang Boots tidak membiarkan kesempatan untuk seorang Kaltizi. Kali ini mundur dengan bebas, tapi turret objektif akan diamankan oleh Onyx. Repositioning yang begitu baik dari cewek dan juga Kiboy. Tadi Kiboy balik lagi loh untuk numbangin seorang Benny QT. Karena dia tahu ceweknya lagi buka go away, lagi cari positioning yang bisa dibilang ini lebih aman untuk seorang ceweknya biar dia nggak bisa di pick off. Karena posisi di depan itu ada Sanji. Wow, dan kali ini Lordnya coba untuk dikontes mungkin udah ditarik Ya, oleh teman-teman dari Echo. Cukup berbahaya dan kita akan melihat kali zaman Force di bagian depan. Kairi masih belum bisa masuk, Retribution-nya sudah keluar dan bisa diamankan oleh Boots. Lordnya untuk Onyx. Masih ada go away di bagian belakang. Coba untuk bertahan hit ke arah Sanford. Masih ada Yawi di bagian depan menahan badan dan tidak ada yang tumbang. Boots save the day. Boots benar-benar idaman banget. Dia benar-benar bisa diandelin di waktu-waktu yang benar-benar dibutuhkan sama Onyx. Dan lihat dia. Wah, kalau kita lihat
ngerjain semua. Sekarang game kedua, Boots yang pegang kendali. Yap. Siapapun yang mencoba untuk deket ke arah objektif yang mau diamankan sama Onyx, ini digaruk. Kita nggak akan lihat instant replaynya yang sebenarnya Bootsnya ini udah pegang momen banget sebenarnya ke Benny Cutie. Ya, dia pegang Benny Cutie tapi Benny Cutie-nya udah mundur, dilepasin dan dia langsung fokus ke Lordnya yang memang udah low HP tadi. Lagi-lagi Kartizi kena knock up. Dosa apa dia? Aduh itu hit biasa Om. Masih hit biasa Om. Tapi dia kan pakai Swift Boots, Dan lumayan ada attack speed, ada Lumayan attack speed bikin dikit. kita deg-degan sih Om, lebih tepatnya Om. Tapi bagusnya Kiboy juga nendangnya ke Kartizi. Iya. Jadi dijauhin dari Lordnya, ya kan? Sampai ditunggu Bootsnya udah bisa ngusir Benny Cutie, langsung dia pencet tuh basic attack ke arah Ya, Lord. apalagi dari Boots sudah punya Guardian Helm ya kan. Satu Thunderclap aja, itu berarti dia bisa kunci sebenarnya. Kunciannya udah masuk, Benny Cutie atau Sanji juga bisa. Ini akibat terlalu respect sama Kairi nih. Mereka lupa Boots ini kuat banget sebenarnya di landingnya. Dan Kartizi mencoba untuk ditahan di area jungle. Namun hanya hook saja yang diberikan oleh Onyx. Lord juga berhasil diamankan di area atas. Oke, ada konsil tadi yang kebuang. Sepertinya Kiboy buka konsil, Yawi flanking ke arah belakang. Namun tidak menemukan target yang tepat dan akhirnya mundur lagi. Lihat tuh Reset Boots. lagi. Iya, Bootsnya sendirian, ngasih pressure ya, split push. Dan siapa nih? Siapa yang mau di-absen? Siapa yang mau digaruk sama Boots? Tapi gak bisa juga sih kalau Masya, karena gak ada burst damage. Iya, cuma Dari dia Eko. ngepok-ngepok aja sebenarnya. Ya, ini kan last pick-nya tadi Masya. Heeh. Karena udah ngeliat siapa yang bisa nge-burst, udah gak ada sama sekali. Jadi 3 bar HP ini bakal aman. Tapi kali ini ada pertempuran di area purple. Cewek udah ngebuka go away. Depan Kartizi tumbang. Tahunnya connect ke arah seorang Sanji. Dipaksa ngebuka satu buah revive yang di copy. Dan bahkan connect lagi kali ini dari seorang Boots. Kairinya. Sanji memang hilang. Boots. Kiboy di wave trigger ke arah belakang. Boots. Sanford hilang. Tapi Boots menggila. Ini pemain yang luar biasa. Benny Cutie ditinggal sendirian. Tim fight yang terpisah. Onyx Esports. 2-0 di depan mata. Dan bahkan mereka mulai masuk kali ini ke area base-nya. Apakah yang akan dilakukan oleh Benny Cutie? Kiboy Kiboy. flicker.